2045 Indonesia akan memasuki satu era yang kita sebut mengalami bonus demografi, yaitu 50% lebih diisi oleh generasi potensial, generasi yang produktif. Itu bisa menjadi peluang dan juga bisa menjadi malapetaka kalau kita nggak mempersiapkan the next generations for this country ya. Bersama saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu co-chair daripada Y20 Indonesia yang barusan berlangsung dengan sukses, yaitu Bro Indra Dwi Prasetyo, seorang aktivis yang sangat peduli untuk mempersiapkan generasi Z seterusnya untuk 2045 bahkan beyond. Beliau barusan menerima penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Mas Indra. Mas Indra, apa kabar? Baik banget, happy banget bisa diundang sini. Kantornya mantep nih. Bisa aja, thank you. Kebetulan kita tetangga ya, deket ya, tetangga ya. Gelinding doang. Iya. Mas Indra, gimana pengalaman kemarin di sebagai co-chair Y20 khususnya untuk young generation? Ya, pertama itu sebuah challenge ya Pak, karena di G20 sendiri ini baru kali pertama Indonesia menjadi presidensial lah. Jadi G20 Indonesia baru pertama kali dan kita tuh nggak pernah punya pengalaman gimana caranya ngelit anak muda dari 20 negara G20 ini kan. Yeah. And ya kita menjual apa yang kita punya dan kita pikir negara lain nggak punya. Apa itu? Indonesia kan luas banget nih. Jadi kita punya pre-summit, itu negara lain nggak punya ada pre-summit. Jadi sebelum ke summit itu kita pre-summit di Palembang, kita pre-summit di Kalimantan Timur, di Manokwari. Kita ajak tuh anak-anak dari seluruh dunia. Look, Indonesia punya Manokwari, Indonesia punya Lombok, Indonesia punya Kalimantan Timur dan segala macam. So, dan satu isu yang kita juga propose dan kita angkat adalah isu tentang diversity. Karena Indonesia saya pikir luas banget, so ini jadi isu bersama. Jadi memang challenging tapi unik karena kita mengenalkan satu hal yang saya pikir negara lain mungkin kurang lah tentang itu. Jadi kalau you ngerasain kemarin di Y20 ya, mewakili Indonesia bahkan bersama-sama dengan 20 top countries in the world ya. How do you feel? Gimana you ngelihat our generation or your generation menghadapi kehidupan dunia ini? Well, Pak Jimmy, saya perlu sampaikan bahwa narasi tentang kepemudaan di setiap negara itu berbeda-beda Pak Jimmy. Misalkan ya, kita punya concern masalah accessibility internet for example. Di negara lain itu bukan isu Pak. Bukan isu, misalkan negara G20 kan negara dengan ekonomi terbesar tuh. Kita bicara tentang Arab Saudi, Korea Selatan, Amerika, no, internet is not a problem. Tapi Indonesia is a problem. Jadi kita bicara tentang landscape masalah tuh yang ternyata berbeda-beda tuh. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah rekomendasi untuk Pak Presiden atau untuk negara G20 berikutnya, kita harus menemukan titik tengah nih, mana yang masalah yang kiranya dimiliki semua nih. Gitu. Jadi saya ngelihat bahwa landscape masalah negara itu berbeda-beda, tantangannya berbeda-beda, dan bagi Indonesia itu problem, mungkin negara lain itu bukan problem. So lebih kepada apa sih yang bisa kita pelajari dari negara lain dan kemudian apa yang kita bisa olah menjadi bentuk recommendation paper sih pada Pak Presiden. So, Bro Indra, kalau kita ngelihat perjalanan you pribadi lah, mau tanya dulu nih, gimana sih kok sampai all the way itu ya, sampai menerima penghargaan dari Kemenpora ini sesuatu yang saya kira quite significant. Bisa cerita sedikit nggak? Ya, saya tuh lahir dan besar Pak, itu di Kalimantan Barat Pak, di kota Singkawang. Singkawang, so far away ya. Iya. So, bapak saya kopral Pak, pensiunan kopral. Ibu-ibu rumah tangga, so very humble, sederhana. I cannot imagine being jadi anak yang bisa seperti ini ya, karena menurut saya tinggal di kota kecil, bapak pensiunan TNI itu cukup struggle. Dan emang struggle untuk bisa kuliah itu waktu saya kuliah S1 di Pontianak Pak. Bapak gajinya waktu itu pensiunan mungkin 2 juta gitu ya. Tentu gak cukup gitu ya. Terus beliau berjualan Pak, berdagang es cendol, dagang mie goreng, bakso di Singkawang. Di masa pensiun ya, saya pikir itu hal yang paling berat dalam hidup saya adalah melihat orang tua saya yang ketika di masa sepuhnya masih melakukan itu. Dan setiap hari itu selama 5 tahun saya kuliah. Untuk bisa saya kuliah. Long story short, karena saya tahu pengorbanan mereka begitu besar, saya bilang ke diri saya pribadi, saya nggak mau sia-sia nih
kuliah ini nggak boleh asal lulus. I want to have one added value yang teman saya nggak punya, yang lingkungan saya nggak punya, agar saya bisa lebih sukses dari mereka. Dan added value itu yang saya ciptakan adalah satu leadership dan kedua keinginan terus untuk belajar, Pak. Curiosity. I see. Nah, itu yang saya ciptakan betul, saya bilang, karena itu belakang saya sadar itu mahal tuh. Setelah itu saya lulus S1 jadi lulusan terbaik. Saya bilang ke ibu, saya panggilnya mama, kan mak mau S2 nih rencananya. Wah, beliau shocknya bukan main. S1 ya susah tuh, S2 ya jualan cendol, S2 jualan ginjal. Wow. Tapi saya bilang no, just doakan saja, saya bilang. Doakan saja, saya akan apply beasiswa. Dan finally S2 saya di Melbourne. Ketika di Melbourne, Wow. keterima beasiswa di Monash University. Saya ngambil Master of Education di sana. Ketika sebelum berangkat saya bilang ke ibu saya, Mak, saya nggak mau asal kuliah lagi. Saya bawa prinsip S1. Saya mau jadi ketua PPI se-Australia. Saya bilang gitu tuh. Karena mentality itu yang menentukan tuh. Karena kalau saya sekedar kuliah, That's right, yeah. kalau di Kristen tuh mungkin ada primus inter pares tuh. Oke. Harus jadi the best, saya bilang gitu tuh. Saya nggak mau kuliah yang asal kuliah, saya bilang. Dan it happens gitu ya. Lulus dari sana, kerja, sekarang lagi kuliah lagi, Pak. Wow. Saya ngambil S2 lagi di salah satu kampus di UK. Tapi itu bukan karena udah bekerja ya. Tapi the idea untuk keep learning and keep upgrading self itu belajar dari orang tua saya. Ya, Bro Indra, dari pengalaman yang luar biasa nih, cukup unik ya. Singkawang, belajar di luar negeri, penuh dengan tantangan demi tantangan sampai mendapatkan penghargaan dari Kemenpora. Bisa cerita nggak, Mas? Ya, jadi Kemenpora tuh setiap tahunnya punya agenda untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda tuh, Pak. Dan memilih pemuda-pemuda terbaik di beberapa kategori. Salah satu kategorinya adalah pemuda berprestasi internasional. Oke. Nah, saya kepilih di situ tuh. Nah, kenapa bisa kepilih? Jadi back lagi di S1, saya tuh selalu punya mimpi ya. Saya bilang ke ibu saya, dari semester 1 sampai 5, I must travel Indonesia, Pak. Pasti dengan prestasi dong, karena nggak punya uang, Pak, gitu kan. Pokoknya ada ikut lomba sana, saya ikutin aja deh. Pokoknya ada lomba paper apalah, saya ikutin. Nah, semester 5 sampai 8, I must travel the world, saya bilang. Jadi perjalanan internasional saya, prestasi internasional dimulai dari semester 5, Pak. Jadi ikut riset di Jepang, disuruh presentasi di sana, ikut menang lomba di Kamboja, whatever lah, banyak lah segala macam. Dan berlanjut hingga sampai S2. Wow. Ya mungkin itu sih yang kemudian dianggap Kemenpora prestasi itu yang kemudian membawa nama baik Indonesia di berbagai event semacam itu sih. Wow, keren banget ya. Alhamdulillah, Pak. So, sebagai co-chair Y20, saya dengar sekarang Bro Indra mendirikan Energetic. Ya. Bisa ceritakan apa sih Energetic itu? Simpelnya, saya tuh ngerasa ya, untuk menjadi orang seperti Pak Jimmy gitu ya, atau menjadi orang seperti saya itu kan nggak semua orang mau. Ada proses yang berat, Pak. Kita harus akui itu gitu ya, bahwa cerita motivasi kita selalu bilang bahwa ini tuh fight segala macam, tapi siapa sih mau fight gitu ya. Saya harus sadar akan itu, dan generasi sekarang itu emang dimudahkan dengan berbagai macam teknologi, Pak. So Energetic, the idea-nya adalah knowledgeable but humble. Kita punya visi itu, artinya adalah kita ngasih sesuatu yang knowledgeable tapi caranya sekompres mungkin gitu. Nah, jadi idenya adalah pertama itu dulu kita pengen buat rangkuman buku. Jadi saya punya tim research yang setiap minggu itu membuat 3-4 rangkuman buku, dikompres dalam bentuk konten, Pak. Oke. It's very difficult, saya bilang, tapi ini challenge, saya bilang. If you can make it, banyak orang yang terbantu, dan banyak yang terbantu. Banyak orang yang happy karena ternyata ini ya rangkuman buku ini, ternyata ini ya rangkuman buku ini. Kedua, itu bentuk pengabdian kita karena kita punya privilege to read books, privilege to meet people like you, privilege to hear what others people think, what others people speak all around the world. Dan itu harus diberi kembali. Nah, cara memberi kembalinya emang nggak perlu kayak kita gitu ya, Pak Jimmy atau seperti saya. Caranya harus cara-cara yang lebih mudah. Makanya Energetic awalnya itu. Jadi membuat konten yang memeras ekstraksi dari buku, jurnal, hal-hal yang knowledgeable lainnya menjadi sesuatu yang very humble dan easy digest. Iya. Bro Indra, cukup menarik tadi. You said knowledgeable
and yet humble. Yet humble. Gimana untuk kombinasi? Orang kalau knowledgeable kan biasanya arogan sekali Bisa ya, sering banget, kali Pak. ya. Nggak Bisa semuanya banget. lah ya, nggak Bisa semuanya. banget. Contoh ya, saya ini baru potong rambut Pak sebenarnya, karena umroh tahun lalu. Rambut saya sebelum segini Pak. So, Selamat. humble itu menurut saya bisa jadi satu lewat appearance. Jadi saya tuh nggak mau kelihatan pinter, karena orang kok kelihatan pinter dia punya mental block. Jadi saya lebih happy kelihatan kayak preman dan orang yang nggak sekolah tuh Pak. Because I can talk with anybody. Saya bisa ngomong ke abang supir Gojek, saya bisa ngomong ke abang parkir. Dan ilmu mereka tuh ilmu dunia yang nggak ada di buku Pak. Jadi humble itu satu lewat appearance. Banyak orang yang ngerasa karena dirinya pintar and smart, so they look smart. Ya kan, kalau di bahasa Inggris kan, for example, oh you look smart, berarti kan hari ini aja you smart, kemarin enggak, karena kita you look beauty, berarti ya hari ini you beauty. Banyak orang yang pengen look smart, dan itu yang menurut saya terjadi di Indonesia. Contoh kalau kita lihat banyaklah pejabat politisi kita yang ngomong itu mendakik-dakik gitu ya. Kalau bahasa saya itu mendakik-dakik, ngomong tuh langit bumi gitu loh. Pakai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti agar terlihat ilmiah tuh. Dan ternyata saya baca buku, saya baca jurnal, ternyata emang itu penyakit akademisi itu. How to complicated things gitu. Nah, tugas kita orang-orang yang belajar gitu ya, harus bisa memudahkan itu. Karena menurut saya kembali lagi ke salah satu ideologi saya dalam belajar. If you cannot tell 6-year-old children with your knowledge, so you don't master that knowledge. Kalau kita nggak bisa cerita tuh ke anak umur 6, umur 7 tentang knowledge, berarti kita belum bisa memahami knowledge tersebut. So the idea adalah how to compress the knowledge into very easy digesting. Wow. Mas Indra, apa sih bukan dream ya, misi utama dari Energetik sendiri? Namanya kalau saya Google energetic, soalnya dari dalam gitu ya. Jadi secara makna kita tuh pengen banget, kita percaya bahwa jauh sebelum Energetik berdiri, saya dengan teman-teman tuh emang punya company di bidang psikologi. Oke. I'm not in psychology, background saya education. Tapi saya sadar betul psikologi itu jadi penting belakangan ketika anak muda berbicara tentang mental health. Ya kan? Oke, mereka bicara mental health, mereka bicara tentang isu mental, tapi mereka jarang berbicara tentang talenta. Ya kan? Saya survei kecil-kecilan tuh di Instagram. Kalian pernah nggak sih assess tentang diri kalian sendiri gitu? What is your strength? What is your weakness? Tapi bukan self-diagnose ya. Mungkin 80-90% nggak pernah Pak. Even saya nggak pernah ke psikologi untuk ngecek Pak, apa sih kekuatan saya, apa sih strength saya nggak pernah tuh. Oh, it's crazy. Itulah kenapa 80% mahasiswa Indonesia nggak salah jurusan. Gitu. Exactly. Karena seharusnya tes-tes semacam itu dilakukan ketika SMA Pak. Jadi dia tahu, oh bakat saya ini, kemampuan saya ini. Kita nggak pernah Pak. Jadi psikologi itu dianggap sesuatu yang ngawang-ngawang dan nggak penting. Nah, Energetik kemudian saya dirikan untuk kemudian melengkapi yang psikologi ini. Karena psikologi kan satu hal ini sangat-sangat dapur lah. Dia harus ada yang orang depan layarnya. Ini harus jadi konten kreatornya. Ini harus jadi layarnya. Nah, Energetik hadir sebenarnya untuk mempromosikan ini, tapi menjadi sesuatu yang lebih actionable. Kita buat konten, kita buat webinar, nanti kita buat summer camp dan segala macam, tujuannya tapi itu sih, finding our inner strength. Karena kami percaya orang itu pasti punya inner tuh dalam badannya, tapi dia nggak ngerti Pak, boro-boro mengekspresikan. Saya bisa apa aja dia nggak ngerti kok. So biasanya dari Energetik saya lihat you memberikan tes ya, kepada every generation. Tes untuk melihat apa biasanya tesnya itu? Ada, saya agak lupa, ada 7 atau 8 ya tesnya itu. Ada start from leadership, tes minat kerja, tes di ruang kerja, segala macam. Apalagi ya, saya harus cek contekan saya sih. Tapi ada sekitar 7 atau 8 tes yang kita kasih, yang starting from IQ segala macam, MBTI segala macam. Sampai kemudian orang tuh tahu bahwa oh ternyata kekuatan saya ini, kelemahan saya ini, saya cocoknya kerja sebagai ini. Mungkin saya nggak cocok kerja sebagai ini.
Saya lucky Pak, saya lucky karena saya tahu belakangan ketika kemudian kenal teman-teman psikolog, saya bilang, give me your test lah, give me for trial gitu ya, give me your test lah. Dan ternyata tesnya sesuai itu dengan apa yang saya kerjakan. Jadi saya lucky, ternyata apa yang saya kerjakan, apa yang kemudian benefit for me right now, sesuai dengan yang sebenarnya my inner strength. Tapi banyak orang yang nggak sesuai. Dia udah kecemplung lama di sebuah jurusan X, kecemplung lama di sebuah pekerjaan X, ternyata ketika tes, wah ternyata berbeda. Kekuatan saya ternyata di, for example, kalau saya tuh misalkan kekuatan saya tuh berbicara tuh, public speaking, kemudian influencing people, segala macam. Kebetulan sama gitu, tapi banyak orang bisa jadi berbeda dan segala macam. Jadi tes itu kita kasih di awal agar teman-teman tahu. Setelah itu tesnya hampir sama dengan apa yang terkenal saat ini? Enogram, bukan enogram ya. Forgot the name itu ya. Bisa tahu you berapa 1 sampai 10. Something like you are 8, you are 7 itu ya. Something like that ya. But yes, mungkin sama ya. Di dunia psikologi kan banyak tes-tes standar. Kalau dulu kan gitu DISC gitu ya. gitu, MBTI segala macam. Ya something like that Pak. Kita emang ya behind the scene emang teman-teman psikolog yang emang banyak ngebantu sih untuk supply the substance. Jadi Mas Indra, kalau kita ngelihat tadi you ceritakan mental health issue yang zaman generasi gua nih nggak pernah ketemu tuh. Saya juga nggak pernah. Iya kan? After 2000 lah. You're younger than me lah. Tapi after 2000 lah. Saya 90-an masih Pak. Saya milenial masih Pak. Iya, milenial gua udah baby boomers. Nah, lalu kita ngelihat gimana you ngelihat talenta atau pengembangan talenta untuk generasi Indonesia pada saat ini. Milenial sampai going down Z. Oh, it's very difficult question. Tapi pertama, saya selalu percaya bahwa ada idiom yang saya pegang tuh, bahwa setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah, dengan paradigma itu, kita tidak memaksa apa yang kita yakini menjadi kebenaran bagi orang lain tuh. Oke, saya ambil contoh. Dulu sebelum era reformasi, ya tentu cara untuk menjadi mahasiswa yang paling gaul dan keren adalah demonstrasi. Mungkin rekan-rekan Bapak itu dia orang-orang yang demonstrasi tuh. Tapi Pak kesini 2000, nobody wants to do that. Anak-anak Gen Z sekarang nggak mau tuh melakukan itu. Dia lebih senang mengkritik pemerintah lewat TikToknya, lewat sosial medianya dan segala macam. Ini efektif Pak. Kalau kita cek sekarang kasus-kasus yang lagi berkembang itu semua gara-gara media sosial semua itu. Saya pikir kalau kita demo untuk kasus-kasus sekarang lagi berkembang itu mungkin agak kurang tuh blow up-nya. Nah, jadi saya yakin dan percaya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, gimana sih cara ngembangin talenta Gen Z ya? Satu, Gen Z itu kalau kata Prof. Reynald Kasal itu sebagai strawberry generation. Sorry itu saya mengatakan ini, tapi saya mengutip Prof. Reynald. Jadi kalau agak tersinggung salahkan Prof. Reynald. Strawberry generation itu keluarnya cakep Pak. Strawberry kan cakep ya, tapi lembek Pak. Ya kan, pencet aja deh. Tapi itulah generasi sekarang. Kalau ditarik pakai teori sosiologi itu kan zaman yang berat melahirkan kader-kader yang kuat. Orang-orang kuat melahirkan zaman yang enak. Zaman yang enak melahirkan kader-kader yang lemah. Kader yang lemah melahirkan zaman yang lemah. Nanti zaman lemah, jadi dia muter-muter tuh Pak. Jadi kalau zamannya nggak enak, orang-orang kayak Soekarno tuh. Karena emang harus kayak gitu, kalau nggak you cannot survive. Tapi sekarang kan everything is on the table. Ya kan Pak, mau beli apapun ada. Ya generasi yang ada, generasi yang tadi strawberry tadi. Nah, karena dia strawberry tadi, maka dia cenderung untuk self-centered, Pak. I see. Jadi mereka senang dengan self tuh. Ya self-healing lah, ya self-talk lah, ya apalagi tuh. Healing. Dikit-dikit minta healing. Self-appreciation lah, apalah. Dia nggak bicara tentang society, Pak. Karena menurut mereka, ya ini tentang saya dan dunia saya gitu. Nah, jadi trik saya untuk teman-teman Gen Z itu biasanya pendekatannya lebih ke self-centered tuh. Oke. How to talk with them directly. Dan kalau di content creator itu nggak bisa lagi misalkan contoh ya misalkan opening kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ngomong untuk jamaah tuh. Kalau content creator misalnya di TikTok langsung aja. Kalian pernah nggak sih ngerasain? Nah jadi dia langsung ini gue nih gitu tuh relate ya bener, jadi openingnya pun ternyata kita buat kayak gitu tuh jadi mereka lebih self jadi pendekatan yang kayak
you need to be a leader to change the world. Kayak mereka tuh kayak, hold on. Tapi kayak, yuk start lead yourself, ya kan? Grow yourself. Ayo Mas Indra, ini bicara strawberry, tapi strawberry walaupun lembek tapi kan mahal. Exactly. Sekarang Gitu ya? mahal Pak. Iya. Gadgetnya mahal, sekolahnya mahal. Oke. Exactly, the same kan? Jadi treatmentnya apa tadi? You mengatakan pendekatan Self. direct, pendekatan Langsung, self itu ya. How you colek generasi Z ini yang penuh dengan everything ready for them, nggak pernah mengalami challenge ya. Khususnya Indonesia akan memasuki demografi, bonus demografi ini 50%, talking about 125 millions ya. Gimana you ngelihat Indonesia dengan peluang dan tantangannya sendiri? Ya, jadi pendekatannya berbeda dengan pendekatan our founding fathers tuh, misalkan. Pendekatan yang sekarang itu mereka lebih senang self appreciation, mereka lebih senang untuk mengembangkan diri mereka secara personal, dapat reputasi secara personal, dapat tepuk tangan secara personal dan segala macam. So everything is talking about them. Nah, tapi menariknya adalah Gen Z ini hadir dengan accessibility yang luar biasa besar. Jadi kalau dibicara kompetisi antara zaman dulu dengan zaman sekarang, saya pikir jauh lah. Zaman sekarang jauh lebih pintar, jauh lebih smart, jauh lebih terbuka dengan hal-hal baru. Bahkan isu-isu misalkan, saya aktivis ya Pak. Isu-isu di kampus misalkan dulu ketika kuliah, isu-isu yang sifatnya lokalitas tuh jarang laku tuh sekarang. Misalkan kita bicara tentang reformasi birokrasi, ada korupsi, mereka don't care. Karena mereka terbuka, koreksi itu, mereka lebih care dengan apa? Global warming, ya kan? Ini ada global warming di dunia guys. Wow. Itu efek dari interconnectedness yang mereka alami dan nggak ada salah. Tinggal kita manfaatin aja. That's why sekarang banyak anak muda yang kemudian sekolah di Harvard, sekolah di MIT, sekolah dimanapun yang dulu mungkin kita nggak pernah kepikiran ke sana karena emang sekarang aksesnya jauh lebih terbuka, scholarship dan segala macam. So I'm just thinking about ada lebih dari 50% anak Indonesia yang biarpun dia bicara tentang self, tapi kalau self itu jadi kolektif, jadi gede juga tuh Pak. Jadi ya udahlah, mungkin pendekatan berbeda dengan dulu jangan Bung Hatta, Pak Karno yang kemudian, ayo I want to help people. Gak apa-apa, help yourself first. Tapi kalau semua orang berpikir help ourselves first, otomatis ekonomi kan pelan-pelan terangkat, ya kan. Lapangan kerja tercipta tuh, karena mereka akan jadi entrepreneur segala macam. Akan jadi lebih individualis, but that's okay. At the end of the day, ini masalah kolektif sih saya pikir. Keren banget. Teman-teman, kita langsung lihat aja ya kegiatan daripada Energetik ini, apa yang mereka lakukan, dan siapa tahu Anda bisa menjadi bagian daripada Energetik. Let's watch. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program-program selanjutnya di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.